wabarakatuh. Saya dengan Vina Safinatul Hidayah dari kelas Manajemen Pendidikan Islam Reguler Siang semester 4 akan sedikit mereview buku terkait dengan perpustakaan. Nah, setiap orang tentunya sudah pernah mendengar dan mengenal perpustakaan. Mungkin apa saja yang dibayangkan mengenai perpustakaan masing-masing orang-orang berbeda-beda. Namun pada intinya pengertian perpustakaan merupakan tempat sumber informasi atau ilmu pengetahuan, sehingga perpustakaan akan menjadi tempat rujukan sumber informasi bagi masyarakat atau orang sekitar. Kemudian, orang mungkin tidak asing lagi dengan kata manajemen atau pemimpin. Banyak orang yang membayangkan manajer adalah pemimpin, baik informal ataupun formal di dalam suatu organisasi. Nah, fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dijalankan guna capai tujuan organisasi perpustakaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, pengadaan koleksi perpustakaan. Pengadaan atau akuisisi koleksi bahan pustaka merupakan proses awal dengan mengisi perpustakaan dengan sumber-sumber informasi. Nah, hal-hal yang harus kita tetapkan adalah menyusun rencana operasional pengadaan bahan pustaka, kemudian survei minat pemustaka, survei bahan pustaka, membuat dan menyusun desideratu, dan menyeleksi bahan pustaka. Nah, buku ajar manajemen perpustakaan ini karya Lubis Esos MIKOM mengajarkan kita terkait dengan kegiatan perpustakaan. Yang pertama ada pengadaan, yang kedua ada pengolahan, kemudian koleksi, sosialisasi, layanan, dan pemustaka. Kemudian yang kedua, buku bahan ajar ini juga menjelaskan terkait dengan pengolahan atau processing. Nah, pengolahan ini adalah pekerjaan yang diawali sejak koleksi diterima di perpustakaan sampai dengan penempatan di rak atau di tempat yang telah disediakan. Nah, pekerjaan pengolahan koleksi ini yang berbentuk printed matter dan record matter. Meskipun ada pekerjaan pengolahan itu meliputi menyusun rencana operasional, registrasi bahan pustaka, pengecapan buku pada halaman tertentu, klasifikasi, registrasi, katalogisasi, kemudian pembuatan kelengkapan pustaka, penjajaran kartu, penyusunan koleksi buku di rak, dan pelestarian bahan pustaka. Kemudian, kegiatan pembentukan perpustakaan ini tentunya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kenapa? Karena melibatkan orang atau pelaku pembentukan perpustakaan itu tersendiri. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu kita bahas. Yang pertama, ada pelaksana pembentukan, dan yang kedua ada pelaku pembentukan. Dari pelaksana pembentukan tersebut terdapat unsur-unsur pokok perpustakaan yang meliputi surat keputusan pembentukan dan organisasi tata kerja, kemudian pembangunan gedung atau ruangan, yang ketiga perencanaan koleksi bahan pustaka dasar, yang keempat pengadaan perlengkapan dan perabotan, yang kelima pengadaan metode atau teknik, yang keenam pengadaan amata anggaran, dan yang terakhir pengangkatan kepala perpustakaan dan pengisian pegawai yang ditentukan. Kemudian dari pelaku pembentukan tersebut juga terdapat atas menyusun rencana, anggaran, dan program kerja, kemudian proses pelaksanaan unsur-unsur pokok perpustakaan. Tidak hanya itu, pembinaan perpustakaan juga sangat penting dilakukan untuk mengingat peran dan perpustakaan di setiap lembaga, baik itu pemerintah maupun swasta, memberikan informasi yang disesuaikan oleh pemustakanya. Pembinaan tersebut adalah pembinaan status dan organisasi perpustakaan, pembinaan ketenagaan, pembinaan gedung atau ruangan, sarana dan prasarana, dan juga pembinaan koleksi perpustakaan. Demikian review buku terkait dengan manajemen perpustakaan ini.
Jika ingin mengulik lebih dalamnya lagi, kalian bisa baca tentang manajemen perpustakaan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.